Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Cipto Subroto di mata kuliah organisasi di modul pertama. Kita nanti akan belajar bersama. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama bagaimana membedah belajar mandiri efektif, terutama sangat penting sekali untuk teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, di mana kita harus paham terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam pendidikan tinggi, ya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah program S1, S2, dan S3. S1 hasilnya hanya mengamalkan IPTEK melalui penalaran ilmiah dan penelitian. Kalau S2 adalah mengamalkan dan mengembangkan IPTEK, ya, ada tambahan mengembangkan IPTEK melalui penalaran dan penelitian serta mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Jadi ada kewajiban membuat jurnal, publikasi. Kemudian ketika doktor adalah menemukan dan menciptakan IPTEK karya kreatif, original dan teruji serta mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Kemudian belajar yang efektif seperti apa? Ada tahapan-tahapan menurut Sousa David, yaitu ketika kita hanya mendengar dapat 5%, ketika kita membaca dapat 10%, kemudian ketika mendengar dan melihat mendapat 20%, ketika kita hanya mendemonstrasikan, ya, kita dapat 30%, ketika kita tingkatkan dengan diskusi kelompok kita dapat 50% daya serap. Ketika kita praktik mengerjakan dapat 75%, dan yang paling tinggi adalah ketika kita mengajari orang lain, sehingga kita dapat 90%. Kemudian bahwa belajar itu ada tahapan-tahapannya, seperti juga nanti organisasi, ya. Jadi kita lihat mulai dari berdiri, kemudian hidup, kemudian apakah kita betul-betul hidup atau malah justru tengah mati, atau bahkan berdiri langsung mati, ya. Kemudian kalau kita bisa hidup, kita harus menjadi pribadi yang kompetitif. Karena apa? Ketika kita kompetitif, nanti kita akan menjadi pribadi yang leading, ya. Kita memimpin, kemudian kita akan menjadi, terakhir adalah terkenal. Nah, itu harapannya pertumbuhan dari diri kita dalam belajar. Kemudian ketika kita sudah belajar mandiri efektif, kita harus punya parameter, ya. Kalau kita harus punya diagram seperti ini, kita harapannya dari usia 0 kita ada kemajuan meningkat 5 tahun, kemudian 10 tahun meningkat terus sampai dengan kita 75 tahun kita di puncak pengetahuan. Itu harapan untuk kita bisa belajar mandiri yang baik. Tetapi bagaimana kenyataannya, teman-teman? Kenyataannya adalah seperti ini. Ruwet semua, ya. Ini yang sering kita alami, siapapun sering terjadi ketika kita tidak punya target, sehingga ketika kita harus punya target, kita bisa akan menerapkan prinsip-prinsip seperti ini. Pertumbuhan sesuai dengan penambahan usia, semakin baik pemahaman dan juga ilmunya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kemudian hakikat orang pintar sebetulnya apa? Hakikat orang pintar itu adalah orang yang tahu apa yang dia belum ketahui. Jadi kalau ketika kita akan menjadi pintar, ketika kita tahu sendiri kelemahan kita yang belum kita kuasai, kemudian kita pelajari, itu adalah akan menjadi orang pintar. Kemudian hakikat belajar. Hakikat belajar adalah sepanjang hayat, dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun kita belajar. Karena apa? Karena hidup ini adalah proses belajar tanpa henti sampai dengan kita husnul khotimah. Allahumma amin. Oleh karena itu tetap harus semangat belajar. Oke. Setelah itu kita akan kembali ke mata kuliah organisasi, teman-teman, hingga nanti harapannya kita akan bisa belajar bersama-sama, ya.